Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Hasanah, NIM 0522202091 dari kelas AKS 1B. Yang saya hormati Ibu Lia Saada MPD selaku guru pembimbing Pancasila, dan yang saya hormati serta saya sayangi teman-teman saya sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Pengamalan Nilai-nilai Pancasila. Tiap-tiap sila Pancasila mempunyai tempat tersendiri dan tidak dapat dipindahkan tata urutannya. Tidak dapat digeser-geser atau dibolak-balik sebagai tercantum di alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Istilah Pancasila sudah terdapat dalam pembukaan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hanya rumusan silanya yang tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjiwai dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan masing-masing sila Pancasila meliputi dan menjiwai sila-sila lainnya. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal 29. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, maka tiap warga negara mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama. Sila kedua, Pancasila menjiwai alinea pertama pembukaan dan pasal-pasal tentang HAM. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Sila ketiga menjiwai alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal tentang budaya, bendera, bahasa, dan lambang negara. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti bahwa bisa menganut dua macam demokratis, yaitu demokratis langsung dan tidak langsung atau demokratis perwakilan. Sila keempat menjiwai alinea keempat tentang kedaulatan rakyat dan pasal-pasal tentang kebebasan berpendapat dan berserikat. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Sila kelima menjiwai alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, dan pasal-pasal tentang perekonomian, sosial, dan kesejahteraan. Sebelum membahas nilai Pancasila, perlu kita pahami perbedaan nilai dan moral. Nilai terbentuk atas dasar pertimbangan cinta, rasa, dan karsa dari seseorang atas dasar kesadaran dan keyakinan yang dipaksakan. Nilai terdiri dari tiga jenis. 1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. 2. Nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas. 3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, baik kebenaran sesuai akal, keindahan sesuai rasa, kebaikan sesuai kodrat manusia, maupun nilai religius yang mutlak. Sedangkan norma atau kaidah adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan berdasarkan suatu alasan tertentu dengan disertai sanksi. Dari hubungan nilai timbullah ancaman-ancaman norma dengan sanksinya, seperti nilai agama dengan sanksi dari Tuhan, nilai kesusilaan dengan sanksi rasa malu dan menyesal terhadap dirinya sendiri, norma sopan santun dengan sanksi sosial masyarakat, norma hukum dengan sanksi dari pemerintah atau alat-alat negara. Moral adalah ajaran baik buruk perbuatan atau tingkah laku manusia berdasarkan kodrat. Moral berasal dari kata mos atau mores dalam bahasa Yunani yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan.
Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib menghayati 5 nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, yaitu 1. Nilai religius pada sila pertama, 2. Nilai kemanusiaan pada sila ketiga, 3. Nilai persatuan bangsa pada sila ketiga, 4. Nilai kerakyatan pada sila keempat, 5. Nilai keadilan sosial pada sila kelima. Di samping sebagai pandangan hidup dan dasar negara, Pancasila memiliki 6 peranan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yang menurut teori von Savikny, setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Pancasila sebagai sumber segala dari sumber hukum negara, baik tertulis sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar maupun tidak tertulis. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup dan mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mengamalkan nilai Pancasila. Pada hakikatnya, pengamalan Pancasila berikut ini: pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup dan pengamalan sebagai dasar negara. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup dikenal sebagai pengamalan secara subjektif, yaitu pengamalan dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai Pancasila. Sila pertama, yaitu nilai religius, diamalkan dengan mempercayai adanya Tuhan dan saling menghormati antar pemeluk agama. Sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan, diamalkan dengan menempatkan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabat dan hak-hak asasi. Sila ketiga, yaitu nilai persatuan, diamalkan dengan mencintai tanah air dan bangsa dan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat, yaitu nilai kerakyatan, diamalkan dengan menjunjung tinggi atas kerakyatan. Sila kelima, yaitu nilai keadilan sosial, diamalkan dengan sikap hidup tolong-menolong, kekeluargaan, dan gotong royong. Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara disebut juga pengamalan secara objektif, yaitu pengamalan Pancasila dalam kehidupan tata negaraan yang terdiri dari pengamalan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mengamankan Pancasila dari ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti paham komunisme maupun liberalisme. Pada akhirnya, sebagai bangsa Indonesia, kita wajib menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila. Menghayati nilai dan peranannya, mengamalkannya sebagai pandangan hidup dan dasar negara, serta mengamankannya dari gangguan ideologis. Sekian materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.